Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kadang-kadang TikTok, YouTube segala macam kadang-kadang bukan yang sesungguhnya, tetapi dia cuma buat konten doang. Kadang-kadang dibikin berupa kartun bercanda-bercanda, dimasukin plastik di sini. Anak kecil kan kagak ngerti. Makanya itu yang sebabnya kan kayak gitu harus dipandu sama orang tua. Dia nggak ngerti, dia main adanya disungkupin sama plastik, Franky. Bercanda. Disungkupin sama plastik, digituin. Hilang napas, bisa meninggal, Franky. Nah, itu namanya kecelakaan, Franky. Nggak sengaja. Bisa kan nggak sengaja. Tapi kan untuk tahu gitu kan mesti digali, itu banyak keterangan yang di luar kedokteran. Gini prosesnya dulu. Pertama, kalau dia nggak bisa napas, di dalam kita punya pembuluh darah yang ke otak itu, di sini ada 2 pembuluh darah arteri. Arteri karotis namanya, gede nih di daerah cekungan sini, di dalam sekali. 2 gede itu dia masuk darah ke otak, satu ke otak kanan, satu otak kiri. Itu pembuluh darahnya gede. Nah, dia kalau kekurangan darah ke situ, nah di sini itu di daerah leher sini, pembuluh darah nadinya itu bercabang 2, satu ke permukaan, yang mukanya satunya ke dalam. Nah, di tengahnya jadi kan berarti ada pertigaan. Ini satu cabang 2, satu dibuat darahin yang di daerah luar, satu darahin otak yang di dalam. Di perjambangan ini ada namanya kemoreseptor. Tuhan sudah bikin gelembung di sini, kemoreseptor yang bisa mendeteksi oksigen dan CO2, Franky. Oh, pinter ya? Ya iya. Begitu oksigen kurang, langsung dia perintah ke atas. Perbesar Oksigen. Napas. Perbesar napas. Terus orang terengah-engah. Jadi terengah-engah itu untuk supaya oksigen lebih banyak masuk. Dia perintahin ke jantung. Jantungnya berdenyut lebih keras. Cuk supaya untuk jadi bukan cuma oksigen ditambah, tapi sirkulasi juga bertambah ke atas. Jadi reaksi pertama itu adalah dia terengah-engah dan duduk napasnya akan. Itu yang dirasakan oleh si korban nih kalau kekurangan oksigen. Karena itu kerja dari kemoreseptor. Reseptor yang bisa mendeteksi kekurangan oksigen. Pernah tahu nggak orang yang COVID itu terengah-engah? Katanya sih begitu. Ya, tapi ya itu dia. Itu ada reaksi yang terjadi gara-gara itu. Tapi gara-gara kalau biasanya itu kan karena ada sesuatu yang itu. Reaksi tubuh juga apa? Ngeluarin lendir, Franky. Terengah-engah itu kan banyak aliran udara masuk. Dia kasih lendir supaya dia jangan kering udaranya. Makanya ada lendir, ada engah-engah, itu ada kocokan, Franky. Kamu punya telur, putih telur yang masih mentah, dikocok jadi apa, Franky? Berbusa, Franky. Jadi mayones. Berbusa. Oh. Busa, makin kencang kocokannya, busanya makin banyak, betul nggak? Makanya salah satu tanda dari orang yang asfiksia adalah bisa keluar busa dari hidung dan mulut. Busa kayak busa sabun, Franky. Itu otomatis tuh, Dok ya? Otomatis. Situ udah menunjukkan gejala. Kan dia kekurangan oksigen. Makanya kalau orang udah terengah-engah, jadi napas itu biasanya normal 1 menit itu 8 kali, 10 kali, maksimal 12 kali lah semenit. Kalau ini bisa jadi 20 kali, 30 kali, itu tanda kekurangan oksigen, Franky. Tanpa kamu periksa oksigennya berapa. Sekarang udah canggih kan pakai ini. Kalau udah di 80, 90 ke bawah udah terengah-engah dia. Pernah lihat nggak orang asma? Orang asma juga sama kan, asma salurannya yang menyempit, sama aja dia. Ngah-ngah, dan ini bisa berlendir keluar. Jadi itu tandanya. Habis begitu kalau dia masih tetap kurang, ya itu halusinasi. Lama-lama kalau dia udah lebih dari 10 menit, otaknya nggak berfungsi, Franky. Pingsan orangnya, beblek. Tapi reaksi bahwa dia keluarin semacam kayak busa-busa tadi, itu berapa persen atau 100% orang? 100% kalau itu berlangsung lebih dari 5 menit lebih, udah pasti keluar busa.
Jadi nanti kalau ada orang meninggal keluar busa, orang kadang-kadang suka salah. Wah itu pasti diracun. Iya kalau orang diracun, napasnya agak kurang, dia jadi berbusa. Tapi berbusa itu adalah salah satu tanda bahwa dia itu asfiksia, Frankie. Kurangan oksigen. Nah, dan kalau diperiksa tensinya naik, denyut nadinya naik, denyut nadi biasa 80, bisa 100, dia bisa lebih. Karena itu kompensasi badan tuh untuk dapetin oksigen ke otak. Kalau itu tidak bisa juga ya udah otaknya kolaps. Itulah waktunya itu loh. Jadi itu udah pasti tuh ya, orang pasti akan keluarin tuh. Nah biasanya. Termasuk yang disungkupin pakai plastik iya, dok? sama. Itu ternganga gitu. Akhirnya ujungnya begitu. Nah sekarang begini, kalau itu terjadi, sekarang pertanyaannya kalau orang nggak sampai 10 menit kemudian dilepas, bisa hidup nggak? Bisa. Bisa. Itulah cerita yang waktu itu saya cerita. Yang ada anak kecil tuh dia gantung diri gara-gara dibilang nilainya jelek. Itu mukanya bintik-bintik, Frankie. Karena ketekan gini, mukanya biru, ada bintik-bintik perdarahan, jadi ada perdarahan di bawah kulit. Jadi itu salah satu tanda. Jadi kalau orang yang gantung diri atau apa, kadang-kadang kita lihatin mukanya biru, matanya tuh ada bintik-bintik perdarahan, kadang-kadang di kulitnya sini gitu-gitu, itu adalah salah satu tanda. Itu nggak hilang tuh ya? Bisa hilang nanti lama-lama. Lama sekali lah ya. Ya, lebih dari 2 minggu lah itu baru hilang. Saya pernah dapetin satu kasus gini, Frankie. Orang perempuan. Dia punya teman. Dia pergi nih hangout tuh rame-rame lah sama temannya cewek, ini cewek sama cewek nih. Sama cowok. Nah, dia di rumah temennya itu dan kemudian sampai malam. Nah, masalahnya pulangnya itu si temennya ini, yang cewek ini gak ada yang nganterin. Dimintalah si cowok dari si temennya itu suruh nganterin temennya ke rumahnya. Si ceweknya nyetir. Oh, naik mobil nih. Iya, nyetir mobil. Si pacar temennya yang cowoknya ada di sebelah. Kalau itunya sih, kalau pacarnya udah di sana. Nggak tahu urusan apa, tapi kayaknya sih dia pernah mau minjem duit atau apa, nggak dikasih sama dia. Sama si cewek ini. Jadi dia minta ditemenin lah. Istilahnya minta ditemenin ke rumah karena dia takut nyetir sendiri malam-malam. Di tengah jalan tuh sama dia dijerat, Frankie. Dijerat ya, bukan digantung, dijerat. Dari belakang dijerat, kemudian mobilnya diambil, Frankie. Nah, si ceweknya ini kan pingsan. Belum mati nih. Cuma dijeratnya dari belakang, set gitu ya, dari samping. Dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dia bilang, oh enggak ada kecelakaan atau whatever lah. Tapi si dokternya ini curiga, kok ada garis ini. Dia itu kan kondisi itu diituin sampai kemudian sembuh. Tapi ada satu yang menarik, mukanya itu biru, Frankie. Padahal dia nggak mati. Kalau orang mati lihat muka biru sih saya udah sering. Ini orang hidup mukanya biru terus ada bintik-bintik itu, matanya juga pada bintik perdarahan. Bintik perdarahan di bagian putihnya itu bintik perdarahan semua, di mulutnya juga. Ya kita tanya pelan-pelan. Tadi setelah dia sadar tanya pelan-pelan, dia ngomong. Yang terakhir kali yang dia ingat setelah dia lagi nyetir mobil. Terus tiba-tiba dia nggak bisa napas gitu. Dengan lihat ada bekas di sini, kita tahu kalau dia dijerat kan. Kita lapor begitu. Kelihatan baru ketahuan terjadi kejadian seperti itu. Saya diminta datang ke rumah sakit tuh untuk iniin dia. Bikin visumnya dia. Kasus itu kan jadi kasus penganiayaan kan. Sebenarnya bukan penganiayaan. Kasusnya kalau secara hukum adalah percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan itu kalau pembunuhan 15 tahun. Kalau percobaan pembunuhan itu dikurangi 1/3, Frankie. Jadi pembunuhannya itu tidak berhasil. Tapi udah ada upaya. Jadi yang dia kenanya kan 15 tahun dikurangi 1/3. Jadi 10 tahun. 10 tahun. Saya bikin visum lah gitu. Tapi sebenarnya waktu itu saya belum pernah tuh terus terang nangani kasus yang orang selamat dari asfiksia, asfiksia dijerat ya. Akhirnya saya amati sampai di kemudian dia pulang sih nggak ada masalah dia. Untung jadi nggak terlalu lama rupanya, anoksianya nggak terlalu lama. Pulang itu baru 3 minggu baru mulai hilang bintik jadi nggak terlalu keganggu otaknya tuh dok ya? Nggak, untung nggak terganggu, Frankie. Tapi hilangnya itu bintik-bintik merahnya itu, bintik-bintik seluruhnya mukanya bintik-bintik. Sebatas yang jeratan ke atas tuh merah semua. Itu udah pasti semua seperti itu dok ya? Orang kalau misalkan dibikin asfiksia tadi ya? Iya. Nah tahu nggak di autopsi ketemu apa? Dan ternyata
Bintik perdarahan itu bukan cuma di kulit luar, Franky. Kita punya mulut nih. Ya. Di mulut kan ada anak lidah di bawah tuh. Yang buat nutup kalau kita makan ditutup. Ya. Nah, di film iklan tuh ada tuh, iklan permen. Nah, itu tutupan itu epiglotis namanya. Epiglotis itu artinya tutupan lidah. Di situ kan warnanya kuning. Itu ada bintik perdarahan di situ. Bintik perdarahan ada di situ. Kalau orang diotopsi. Nah, di parunya, paru kan saya bilang kalau di kanan ada tiga baga, tiga bagian gitu. Di bagian luarnya ada bintik perdarahan juga, Franky. Di permukaan luar paru. Paru-paru biasanya kuning itu tuh ada bintik perdarahan. Tapi hilang juga kan nanti kan? Hilang. Di jantung, permukaan jantung kan kuning, seperti kayak kalau kamu carilah jantung sapi, ada bintik perdarahan juga di situ. Di lambung ada bintik perdarahan. Di dua-duanya ada bintik perdarahan, sampai di ginjal pun ada bintik perdarahan. Nah, yang nemuin bintik itu namanya Tuan. Tuan apa? Nggak tahu, saya belum kenal, Dok. Dokternya kenal. Namanya siapa, Dok? Masih ingat nggak, Dok? Hah? Masih ingat nggak? Tardieu. Oh, Orang-orang Prancis. ntar dulu. Tardieu. Oh. Tar dulu. Itu disebut Tardieu spot, Frank. Untung bukan saya yang nemuin. Kalau yang saya nemuin Jaya spot. Yeah. Itu namanya si Tuan Tardieu. Dan si Tuan Tardieu itu menemukan daerah itu, kenapa daerah itu longgar. Jadi sebenarnya gini. Kan tadi kan saya bilang, dia kekurangan oksigen, kelebihan CO2. Ini reseptor ini bilang, ayo dipacu, kita kurang oksigen nih. Jantung dipacu ini, jantung dipacu, darahnya lebih banyak, sehingga di bagian ujung dari pembuluh darah itu pada lebih dapat darah lebih banyak, pecah. Nah, pecahnya itu di daerah yang longgar. Mata ini termasuk daerah longgar, muka ini daerah longgar. Longgar itu artinya nggak ketat. Di paru, di jantung itu ada daerah yang longgar, jadi ada bintik perdarahan. Nah, itu satu. Yang kedua, darahnya encer, Franky. Darahnya encer. Kalau orang meninggal itu di dalam organ-organ itu banyak darah pada beku. Kamu nggak usah jauh deh. Kamu punya darah nih, didiamin, lama-lama ada bekuan darah. Iya. Dia nggak beku, darahnya cair semua. Karena kurang oksigen. Dan karena sebenarnya itu gara-gara kematiannya terjadi secara cepat, cuma 10 menit. Oh. Jadi sistem kekebalan sistem pembekuan darah itu masih jalan normal. Pembekuan itu kan menjaga supaya badan kita tuh tidak ada bekuan darah. Tidak ada bekuan langsung dihancurin. Jadi kalau dia orang normal meninggal mendadak, sistem itu masih berjalan. Jadi tidak ada bekuan. Satunya lagi karena pembuluh darahnya dia pompa keras pada pelebaran pembuluh darah. Jadi kita lihat banyak pembuluh darah yang pada melebar di mana-mana seluruh tubuh. Ketemunya itu doang. Jadi 3 hal itu yang disebut trias asfiksia. Tidak 3 tanda asfiksia. Apa? Pembuluh darahnya melebar, ada bintik perdarahan di beberapa tempat, dan satu lagi darahnya cair. Nah, tapi sekarang kita kan nggak tahu, itu kan cuman efeknya. Ya. Apa tandanya bahwa orang dibekap? Orang dibekap begini, biasanya bekas jarinya ada, Frank. Orang kan nggak bakal pelan-pelan, kenceng-kenceng. Bekas jari ada di sini, di sini ada lecet, ada memar. Kalau dia pakai kuku kan kukunya pasti ada kan. Dia gini, kadang-kadang bibir ketekan sama gigi, robek atau memar di bibir. Makanya dokter kalau otopsi itu dia selalu lihat di sini, lebih ada pucat nggak, ada lecet nggak, ada memar nggak, di bagian dalam ada nggak yang lecet pada bibir ketekan ke ini. Kalau orang gantung, ada nggak ada jeratan di sini, tanda luka lecet di sini. Ada nggak luka lecet? Kalau gantung kan di ke atas, kalau jerat kan ke samping. Kalau orang ketimpa sama itu, di sini ada yang daerah yang pucat yang membuat dia tuh nggak bisa napas. Pernah nggak ada dengar kejadian ada orang sirkus kedudukan sama gajah? Belum kalau kayak gitu, Dok. Ada gajah ngamuk diinjak sama gajah, itu di India sering Gajah kejadian. duduk kali, Dok. Gajah duduk, ada orang di situ dia. Enggak, itu sarung, Dok.
Enggak, tapi itu kan gajah kalau di India tuh suka ngamuk loh, Frankie. Kalau dia lagi berahi, dia ngamuk, ada orang diinjak gitu. Itu asfiksia mekanik, Frankie. Tapi itu kan bukan pembunuhan, kecelakaan namanya. Ya dong. Nah, jadi itu ada 3 tanda kalau orang tuh asfiksia. Nah, sekarang saya mau nanya, Dok. Karena saya juga suka nonton film kriminal. Tapi mudah-mudahan nanti kalau saya mati nggak sempet hipoksia. Nanti saya ngelindurnya pembunuhan lagi. Kan kalau orang dibekep pakai bantal nih, Dok, dalam keadaan tidur. Ya. Itu sama 10 menit juga. Sama. Nah, sekarang kalau itu ada termasuk pembunuhan yang pintar. Kenapa? Kalau dibekep sama bantal, tandanya tuh kagak ada. Kalau pakai tangan pasti ada tandanya lagi. Nah, kalau pakai bantal nggak itu. Ya kan contohnya nih, kalau dokter nonton film Gladiator, nggak tahu tuh itu cerita benar apa enggak. Si rajanya itu kan dibunuh sama anaknya sendiri, dibekep. Ya. Akhirnya dia bilang bapaknya meninggal. Si Jenderal Maximusnya nggak jadi diangkat jadi raja karena si rajanya mau ngangkat dia, si anaknya nggak setuju. Nah, kalau dalam kondisi tidak sadar nih, Dok, sempet nggak si orang yang nggak sadar tadi keluar buih-buih tadi? Justru setelah meninggal tuh buihnya keluar. Sebenarnya buih itu ada di dalam saluran napas. Jadi bukan sebelum meninggalnya. Bukan. Dia sebelum meninggal, kalau sampai gitu berarti sini udah meluap sampai keluar. Nah, makanya pada waktu otopsi, kadang-kadang waktu di otopsi begitu dibuka nih tenggorok ini, di tenggoroknya ada busa, Frankie. Oke. Busanya kelihatan tenggorokan. Busa ini kadang-kadang keluar sampai ke sini. Dan busanya itu bisa muncung gitu. Busanya ini kalau di otopsi itu akan bagus kelihatannya kalau dia tidak lewat berapa jam. Enggak, pokoknya kalau dia sesak napas itu pasti berbusa. Sampai 1 hari ke depannya masih ada busanya? Enggak, yang kalau sampai bisa bertahan lama itu kalau orang tenggelam. Oh, jadi tenggelam itu lebih lama karena kalau kenapa? Otopsinya terlambat, busanya keburu hilang bisa. Bisa. Oh, dia misalnya ketemunya udah kondisi udah busuk. Busanya hilang. Ya. Tapi kalau kita periksa di darahnya tetap oksigennya rendah, CO2-nya turun. Bintik perdarahan masih ada, Frank. Jadi smart pembunuhan ini pas murder, Dok ya? Ya. Nah, sekarang itu gini, yang paling banyak kalau misalnya anak kecil yang pembunuhan anak sendiri, sebagian besar paling gampang kan paling gampang kalau ngebungkem orang apa? Mulutnya ditutup, Frankie. Ya, nah, kalau anak kecil paling gampang apa? Disumpel. Seringkali saya ketemu anak-anak bayi-bayi yang disumpel sama orang tuanya itu, disumpel sama sapu tangan, sama kertas koran, sama tisu, apapun disumpel itu mati dia. Kan dia juga nggak bisa ngelawan juga. Jadi itu adalah metode yang paling gampang karena sekaligus dia bisa bikin dia meninggal tapi nggak mengeluarkan suara. Kalau orang yang melakukan kejahatan kan dia paling takut ketahuan sama orang, suara, dibekep. Jadi bekep tadi metode yang bukan paling gampang, paling susah untuk pembuktiannya kalau nggak diotopsi. Iya, nggak kelihatan, kan dari luar nggak ada apa-apa. Nah, kadang-kadang makanya pada bayi itu yang kita pertama kali periksa apa? Kita buka nih bibirnya, ada lecet nggak? Ada lecet, apalagi ada robekan, ada memar, udah pasti dia dibekep. Karena gitu. Karena di situ kan betul ada jaringan keras, gigi kan, atau gusi. Ketekan gusi pasti biru, memar, atau robek. Kan orang kan nggak mau sampai ada suara, kan ditekannya pasti kenceng sekali di situ. Oke, jadi orang-orang yang mau ini kita balik ke kita ngomongin kriminalnya nih, Dok ya, kriminal main ya. Ngebunuh orang tuh dengan cara kayak gitu paling susah untuk dicari sebabnya. Dan paling gampang karena kenapa? Dia tidak perlu alat apa-apa. Cuman tenaganya perlu gede. Ya, asal pokoknya cala napasnya di stop. Caranya apa? Asal ditekan di sini. Atau orangnya dalam keadaan tidak siap untuk ngelawan, Dok ya. Iya. Nah, tapi itu kan mungkin agak susah dilakukan kalau orangnya badannya lebih gede, Frankie. Nah, kalau yang lebih gede gitu kadang-kadang asfiksianya itu dibikin sama dia dengan dikasih obat. Dikasih dulu alkohol itu. Nah, kondisi itu baru dibekep. Nah, hilang jelas ceritanya lah, Frankie. Jadi artinya si pembunuh ini
udah memperhitungkan lawan, Dok ya. Iya. Kalau dianggapnya lawannya susah untuk berhadapan one on one, maka dia melakukan suatu tindakan pelemahan dulu sama si lawannya nih, Dok ya. Baru dibunuh. Ya. Jadi penyebab asfiksia itu ada satu penyakit, kedua bisa chemical, obat-obatan, bisa mekanik. Nah, tiga-tiganya bisa bikin itu. Tapi kalau udah jelas mekanik, udah jelas tidak wajar. Kalau tidak wajar harus diotopsi. Jadi orang gantung diri harus diotopsi. Bukan apa-apa untuk mendeteksi benar gak sih dia matinya karena gantung diri. Kalau misalnya pada waktu otopsi ketemu ternyata dia ada penyakit kanker misalnya, jangan-jangan karena kanker dia frustasi dia gantung diri gitu loh. Tapi kalau diperiksa nggak ada apa-apa, matinya sebenarnya murni gantung diri, benar nggak gantung diri? Nah itu dokter lah yang akan bisa mastiin. Tapi kalau udah tahu udah tergantung matinya, kerjaan belum selesai. Polisi yang harus cari itu kecelakaan, bunuh diri, apa pembunuhan. So bisa aja orang dibunuh dengan cara digantung kan. Jadi seolah-olah kelihatan kayak gantung diri. Nah makanya kalau ditanya dokter yang harus menentukan ini bunuh diri, pembunuhan atau apa, dokter mah nggak tahu, Frankie, kadang-kadang. Karena ada cerita-cerita lain di sekitar itu yang harus diselidiki sama polisi. Harus peka lah polisinya, Dok ya. Jadi dokter sifatnya hanya memberikan bantuan pendapat kenapa meninggal, maupun istilahnya yang paling memungkinkan dia penyebab meninggalnya kenapa. Iya. Nah makanya menjadi satu pertanyaan yang juga tidak tepat kalau ditanyakan, jadi menurut dokter kasus ini kasus bunuh diri apa pembunuhan? Itu bukan kapasitas dokter, karena untuk mengetahui itu dia mesti periksa TKP, bisa periksa ceritanya, mungkin periksa CCTV dan segala macam. Jadi segala macam dokter cuma mengatakan ya ini memang meninggalnya tuh karena asfiksia. Kalau kurang oksigen gitu loh itu. Dan sebabnya apa? Ya sebabnya karena gantung, atau karena dibekap, atau dikasih plester di sini, whatever lah. Tapi itu yang dokter itu. Nah selebihnya, apakah itu mengarah ke arah yang mana? Ya itu ada penyelidikan polisi. Jadi bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh dokter. Oke. Jadi ini si mafia-mafia ini kalau ngebekap orang pakai kantong plastik kayak di film-film kayak gitu tuh, dokter juga susah tuh ya untuk ininya ya. Iya. Iya, tapi bahwa dia mati karena asfiksia, bisa ketahuan. Tapi kan itu harus dibarengi dengan temuan TKP. Temuan TKP pas korbannya ditemukan dalam kondisi ada plastik di sini gitu. Dan itu bukan urusan dokter ya? Ya bukan, itu kan ya kecuali ya kalau Conan ya, Frankie. Conan kan pembantu dokter. Kalau untuk polisi. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes karena ada dokternya di situ, Frankie. Dr. Watson. Jadi ceritanya begitu. Oke, jadi nggak semua. Artinya penyebab-penyebab orang meninggal itu gampang untuk kita bukan gampang untuk kita ketahui, Dok ya. Cuman kasus yang seperti ini seolah kelihatannya kayak meninggal wajar. Ya. Meninggal wajar tapi harus lebih didalami. Ya. Dan dokter harus melakukan pemeriksaan secara detail dan teliti. Dan satu, tidak ngemet-ngemet ke arah cara mati. Cara mati itu bunuh diri, pembunuhan, apa kecelakaan tuh bukan urusan dokter. Tapi dokter bisa memberikan pendapat. Dokter fokus aja penyebab utama meninggalnya seseorang kenapa? Ya. Gitu. Kalau dokter bilang dia meninggalnya karena dibekap, ya betul dibekap karena ada bekas bekapan. Betul karena choking itu disumbat. Ya memang betul ada benda asing yang ada di mulut. So misalnya saya sumbatan, saya pernah dapetin orang yang meninggal gara-gara pakai gigi palsu, Frankie. Kakek-kakek. Jadi gigi palsu itu kalau dibikin itu ya, itu ada yang masih punya gigi, dia ada sangkutannya. Dia sangkut di gigi yang ada. Tapi kalau ada kan orang yang sama sekali semuanya habis tuh. Nempel di gusi, Dok. Nempelnya di gitu. Ya itu kan gampang copot. Dia tidur pakai itu gigi palsunya. Sebenarnya makanya gigi palsu tuh nggak boleh dipakai kalau tidur. Dia dipakai. Malam-malam dia barangkali dia mimpi dikejar macan kali. Dia kaget gitu. Giginya itu copot, menutup saluran napas. Meninggal asfiksia, Frankie. Tapi kelihatan ada gigi palsu di situ. Kecelakaan itu, Dok. Iya. Yang salah siapa? Macannya, Frankie. Ya gara-gara dikejar macan, dia kaget, kesedak, Frankie, copotnya kesedak.
Ya itu yang salah, yang nggak benar. Ya, kalau kecelakaan kita tahu orang lagi makan, dia makan berusaha ngobrol, bakso yang gede itu masuk nyumbat ke situ. Itu namanya tersedak lagi. Oke, ya jadi ternyata penyebab karena ini kekurangan oksigen ini cukup banyak ya dok ya? Banyak. Dan kasusnya itu lumayan banyak lagi yang begitu. Nah, tapi kadang-kadang kesimpulannya susah. Makanya kalau saya ditanya nih misalnya soal kasus yang rame belakangan ini orang di plester mulutnya, kepalanya gitu. Ya itu juga sama. Kalau ditanya ke dokter ya ujungnya dokter cuma bisa bilang sebabnya, ini mati asfiksia apa enggak gitu loh. Tapi selebihnya dari itu nggak tahu. Karena itu urusan polisi, bukan urusan dokter. Tapi dok, kebanyakan asfiksia ini pembunuhan dok ya? Asfiksia mekanik itu pembunuhan, Peggy. Asfiksia mekanik pembunuhan, tapi bisa juga kecelakaan. Bisa juga bunuh diri, orang gantung diri. Iya. Kadang-kadang dia mau, kalau orang Amerika kadang-kadang dia mau bunuh diri, misalnya contoh yang dia pakai CO, itu kan bunuh diri juga. CO itu kan membuat CO itu ngikat oksigen sehingga dia oksigen nggak bisa masuk otak kan. Iya. Sama juga itu asfiksia juga. Temuannya sama asfiksia juga. Tapi waktu otopsi itu dokter tahu, oh ternyata dia TBC yang bikin dia asfiksia, ya berarti matinya karena. Ya. Jadi asfiksianya kelas yang mana gitu dok ya? Iya. Dia kelasnya lewat jalur sekolah bener atau akselerasi. Ya kan maksudnya akselerasi itu dibantu orang dok. dibunuh. Oke, jadi ini cukup rumit ya dok ya kalau untuk yang kasus ya, ini. Dibilang rumit sih enggak, dokter forensik udah biasa sih Frankie. Enggak, bukan buat dokternya, penegak hukumnya. Oh, lah mereka kan udah dididik untuk itu Frankie. Jadi selama mereka lakukan sesuai dengan profesional, ya mereka bisa ngungkap lah. Tapi ya maksudnya ya barangkali jadi kalau cerita Sherlock Holmes itu juga polisi yang benarnya Scotland Yard itu kalah pinter sama Sherlock Holmes. Padahal Sherlock Holmes itu adalah detektif swasta kan. Iya. Nah, misalnya kalau yang di Jepang si Conan itu kan cuman ajudan polisi kan. Maksudnya bukan polisi kan pamannya kan jadi polisi. Dia cuman orang yang membantu pamannya, tapi dia lebih pintar dari si polisi yang asli kan. Gitu. Ya, kita mudah-mudahan punya Conan di sini lah, Frank. Conan, iya. Yang bisa artinya menganalisis kasus secara benar. Karena kuncinya ada di polisi sebenarnya. Dokter kan cuma mensuplai data bahwa orang ini betul meninggalnya gara-gara asfiksia gitu. Dan tadi dokter sebutin pembunuhan model kayak begini nggak usah banyak modal banyak dok ya? Iya, apa yang ada di TKP bisa Franky. Kalau ketemu sapu tangan bisa dipakai. Ada tali bisa dipakai. Tali apa? Tali rafia boleh. Baju juga boleh. Kayak si aja. Mafia itu kantongin plastik udah diikat sama tali rafia sini. Kalau cowboy pakai dipitik mereka. Dipitik begini. Oh, tuh mah. Tapi masih punya bicep yang gede mereka. Enggak lah, kalau saya mah enggak kuat. Oke, ya jadi asfiksia ini pokoknya adalah penyebab kematian. Mekanisme kematian. Awal daripada asfiksia itu yang harus dicari tahu. Itu namanya mekanisme, Frank. Mekanisme in between. Ini kematian, ini adalah mekanisme yang di sini penyebab. Penyebab itu bunuh diri, pembunuhan, kecelakaan, atau apapun. Nah, di sininya ini asfiksia. Dokter ngomongnya sebelah sini mah urusan polisi. Karena di sini kan memerlukan pemeriksaan TKP, analisis dari apa segala macam gitu, barang bukti segala macam. Walaupun sebenarnya kalau di Jepang itu bisa dijembatani. Caranya apa, Franky? Di Jepang, saya sekolah di Jepang udah lama. Di Jepang itu hubungan dokter forensik sama polisi begini, Franky. Begini atau begini, Dok? Begini. Nah, iya, kalau begini kan dia susah, kalau begini kan nempel, Dok. Enggak begini. Ini saya kasih tahu nih, ini bedanya polisi di Indonesia sama polisi di Jepang. Di Jepang itu, saya kan pertama kali ke sana tahun 89, Franky. Oke. Kalau ada kasus, si polisi datang nih ke kantor forensik. Ketemu sama dokter yang mau melakukan otopsi. Dia cerita, Pak, kasusnya adalah begini. Kasusnya begini, yang kami dengar gini. Polisi yang cerita nih ya? Polisi cerita. Jadi kita rapat dulu.
kasusnya begini. Di TKP kita ketemunya begini. Kami mau tahu apa? Kami mau tahu dia pengacaranya apa? Ini disebutin. Jadi dia secara spesifik ngomong kasus itu dia mau tahu apa. Kemudian si dokternya siap-siap pergi kamar otopsi. Dia melakukan otopsi. Otopsi si polisinya hadir di dalam kamar otopsi, Franky. Jangan saya lah ya. Ya, dia ada di situ. Si profesornya melakukan otopsi. Ada beberapa PPDS asisten yang nyatet. Dia profesor otopsi sembari dia ngoceh apa yang ketemu. Paru-parunya begini semuanya nyatet. Gini. Si polisinya pun ikut pakai pakaian otopsi, Franky. Begitu timbang organ nih. Ini paru kanan. Pak polisi suruh nimbang. Paru kanan beratnya sekian. Paru kiri sekian, jantung sekian. Jadi polisi ikut bantu. Sembari dia ngoceh-ngoceh itu, dan polisi itu ada 2 petugas. Satu petugas dari forensik yang nyatet omongan profesor, satu yang nyatet dari polisian. Polisian juga nyatet. Pakai stenonya Jepang. Kalau sekarang pakai handphone kali ya direkam loh. Ya di sini tuh ada rekaman, Franky. Udah pakai rekaman juga. Kirain. Dia ngoceh-ngoceh. Dan setiap kali, tau nggak? Setiap kali ada ketemu begini, fotografinya juga bagus. Fotografinya tuh dia punya kayak box gitu ya. Ada sinar dari bawah, di foto. Cepet. Fotonya ada 2, foto Polaroid sama foto yang cetak. Polaroid, langsung keluar kan. Jadi semua di foto. Polisi foto, kedokteran foto. Udah selesai, kan mantrinya jahit. Setelah jahit, jenazahnya dipindah. Kan otopsi berantakan nih. Polisinya bersih-bersih. Ngepel, ngebersihin meja otopsi segala macam. Profesornya ganti baju, mandi dan segala macam. Duduk rapat lagi dengan ditaruh nih itu hasil foto Polaroid. Yang tadi Bapak tanya gini, jawabannya ini. Jadi kesimpulannya begini, Pak ya. Ini begini. Terus si asistennya yang udah tulis catat gitu. Kemudian kan catatannya tuh mereka tulisannya kanji, tulisan langsung tangan. Langsung profesor dicap dikasih ke polisi. Jadi polisi dapat visum pada saat itu juga. Di visumnya itu ditempelin gambar-gambar Polaroid yang tadi diperiksa. Jadi visumnya itu lengkap. Hasil temuan otopsi, pertanyaan apa semua sudah jelas. Kemudian siap profesor dia pergi lapor ke komandannya. Kalau dia perlu dilakukan pemeriksaan lab, misalnya pemeriksaan laboratorium, diambil tuh organnya. Ambil organnya, terus kemudian hasilnya nanti baru dikasih. Tapi hasil sementaranya udah bisa dibawa sama si polisi. Nah, baru ini organnya dipotong belakangan besok-besok. Nanti udah gitu baru ada hasil akhir. Jadi yang itu masih koma. Nah, jadi dengan cara seperti itu, benar-benar tuh polisi sama dokter tuh kompak banget. Jadi semua pertanyaan dari komandannya sudah dijawab. Ada yang koma, tapi sudah ada informasi langsung. Dan si polisinya benar-benar akrab sama kita. Jadi kebayang nggak? Dia ikut bantu otopsi, dia bantu nimbang dan segala macam. Jadi tidak ada pertanyaan dan nggak mungkin ada perbedaan pendapat antara dokter sama polisi. Bantu nimbang. Kalau saya bisa. Nah, sekarang sudah balik di Indonesia, Franky. Itu di Indonesia begini. Ada orang dibunuh. Mayat datang di forensik. Kadang-kadang polisi datang sudah bawa surat permintaan visum. Kasih. Itu polisi kabur. Sibuk, Dok. Kabur, pergi. Si mayat ini diperiksa luar sama dokternya. Nah, periksa luar, masukin kulkas. Tunggu 2 hari. Tunggu polisi nyari keluarganya. Begitu ada keluarganya dibawa ke situ, ini benar korbannya begini. Oke, keluarganya ditanya, mau dilakukan otopsi. Keluarga mengetahui. Keluarga teken. Sudah mengetahui mau diotopsi, keluarganya nunggu. Kita otopsi. Jadi dalam 2 hari itu, kita nunggu keluarga. Tapi kalau keluarga setelah 2 hari nggak ada, kita langsung otopsi. Karena itu aturan pemerintahnya seperti itu, undang-undangnya. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau langsung diotopsi kan, Dok ya? Ya. Nah, jadi itu. Makanya kalau di Indonesia harus ada kamar pendingin. Lakukan itu. Setelah selesai otopsi, dimandiin segala macam, kasih ke keluarga, udah selesai. Visumnya nanti dikasih belakangan. Nah, kadang-kadang polisi ketemu apa di lapangan, kita tidak tahu. Kita cuma terima mayat doang.
kadang-kadang ada orang kecelakaan lalu lintas atau misalnya ada apa, misal ketemu mayat di sini, dikirim ke kita periksa luar dulu, surat polisi belum ada, besok-besok baru datang. Jadi polisi tuh nggak mau tahu itu. Itu mendidik dokter forensik lebih pintar, Dok. Enggak, tapi Tanpa begini. dikasih tahu, dia Tapi bisa sebenarnya tahu. gini, ada satu kelebihannya kalau di Jepang. Polisinya itu tahu banyak soal forensik karena mereka sering terlibat sama forensik. Sehingga yang namanya di sana misalnya ada satu TKP orang gantung diri nih. Asfiksia kan? Dia tahu. Ini mah pembunuhan, ini bukan pembunuhan. Dia udah tahu. Walaupun tetap dia untuk konfirmasi panggil dokter, datang ke TKP lihat ini kira-kira arahnya pembunuh diri apa dibunuh. Tapi polisi sendiri udah punya pengetahuan soal gitu, udah sering kontak sama dokter, kontak sama dokter sehingga dia punya pengetahuan kedokteran sedikit gitu loh. Udah punya bayangan ya, Dok ya. Nah, jadi artinya dia lebih pintar gitu loh dari ya karena sistemnya dia. Saya sih nggak tahu, tapi itu sistemnya itu membuat polisi itu lama yang kira emang pintar kan. Dia ikut otopsi kok. Dokter sebalik itu kan ngomong, ini begini karena begini berarti yang ini yang kena. Kenapa ini kena? Karena parunya kena, karena parunya kempes. Kenapa kempes? Karena beratnya lebih ringan gitu loh. Lama-lama kan dia juga pintar juga. Cuma tetap nggak punya. Dia nggak punya kewenangan, tapi dia punya pengetahuan gitu loh. Gitu. Jadi tapi tetap dokter forensik kan yang. Dia tetap dokter forensik yang ini. Tapi kalau di sana sih yang bedanya jauh lagi, Frankie. Di sana mah kalau dokter forensik gajinya gede, Frankie. Benar, dokter forensik itu tidak perlu praktek, Frankie. Kalau di Indonesia kita harus praktek, kalau nggak kita nggak cukup duitnya, Frankie. Dokter forensik itu di perguruan tinggi cuma dibayar sebagai dosen. Ini jadi kerjaan ini adalah kerjaan buat negara. Artinya kita dapat income nggak banyak. Kalau di sana nyaman dokter forensik itu gajinya tuh sama dengan dokter spesialis lain. Di sini sebenarnya bukan nggak cukup, Dok. 2 kali cukup. Apa? Dicukup-cukupin. Enggak, makanya kalau di sini dokter forensik biasanya dia tuh harus ada sampingan yang dikerjain. Kadang-kadang dokter forensik itu masih praktek sebagai dokter praktek sore, dokter umum gitu loh. Karena kenapa nggak mencukupi kalau di sana? Saya bilang, profesor kok enak banget gitu cuma jadi dokter forensik doang pagi-pagi. Dia bilang, ya kita dapetin duitnya lumayan gede Frankie di sana. Jadi income dia sama dokter spesialis bedah apa sih sama Frankie. Jadi cukup hanya jadi arti dia bisa fokus benar-benar di forensik gitu loh. Nah itu lebih benar deh. Artinya nggak ada masyarakat karena itu bidangnya yang terbebani langka, kan. Ada yang bidang langka. Jadi artinya orang yang gitu ya bersyukurlah ada orang yang mau jadi dokter forensik. Karena di seluruh dunia dimanapun dokter forensik itu nggak terlalu banyak yang bersedia jadi dokter forensik. Karena kerjanya lebih berat, tanggung jawabnya juga lebih berat dan kasusnya tuh ya kasus-kasus yang mesti makan pikiran lebih banyak gitu loh. Menggunakan, Dok. Ya menggunakan otak yang lebih banyak. Saya banyak meralat bahasa Indonesia Dokter Jaya. Oke, Dok, ini kayaknya asfiksia ini udah mulai terang nih buat saya nih, Dok. Jadi artinya asfiksia itu adalah satu kondisi ya, kondisi akhir, ya, bukan sebagai istilahnya penyebabnya, bukan penyebab awalnya. Nanti penyebab awalnya kita mesti gali, gitu kan, Dok ya. Tapi jangan kita cuma sampai di tengahnya doang, Dok ya. Kalau di tengahnya doang percuma. Nggak ada kesimpulan. Kita punya di ujung akhir, kita punya ujung awalnya. Nah, ujung awalnya ini yang harus kita cari, Dok ya. Oke, Dok. Kalau makan pastel bisa bikin asfiksia nggak, Dok? Bisa kalau keselak, Pak. Jangan makan, jangan sembari ngobrol. Hati-hati nih, Dok. Kita hari ini dimodalin pastel. Dok, makan pastel dulu, Dok. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.